Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus menuntun menyertai kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bulan ini kita masih berbicara tentang persembahan kepada Tuhan. Memberi persembahan kepada Tuhan. Banyak mungkin orang berpikir bahwa dalam kondisi seperti ini, apa yang akan kami berikan? Terjadi kekurangan-kekurangan secara ekonomi. Terjadi kekurangan dalam pendapatan usaha. Mungkin kita akan bertanya, apa yang akan kita berikan kepada Allah? Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin menghimpit kehidupan manusia saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari kehidupan janda yang miskin ini. Di dalam firman Tuhan, Injil Lukas 21 ini mengajarkan kepada kita tentang prinsip memberi kepada Allah yang berkualitas. Ketika Yesus memperhatikan, dalam firman Tuhan ini kita lihat, ada 2 jenis orang yang datang membawa persembahan dalam konteks firman Tuhan ini. Di sana dikatakan ada orang kaya, ada orang miskin. Yang dikatakan miskin itu adalah janda ini. Semua orang yang memberikan itu, mereka memberikan dari kelimpahan mereka. Tapi seorang janda ini dia datang membawa dan memberikan dari kekurangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pemberian ini mendapatkan perhatian di hadapan Tuhan. Ada 2 hal yang kita lihat di sini, pemberian orang kaya dan pemberian orang miskin. Pemberian si janda miskin ini. Ketika Tuhan Yesus melihat orang memberikan dari kelimpahan mereka, tetapi seorang janda ini datang membawa persembahannya 2 peser. Dia memberi dari kekurangannya. Lalu ini menjadi perhatian Yesus. Dalam ayat yang ketiga, ketika Tuhan Yesus melihat, lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberikan itu. Mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkah hidupnya." Itu dalam ayat yang keempat. Kita bisa simpulkan bahwa pemberian janda miskin ini adalah sebuah pemberian kepada Allah yang berkualitas. Dan itulah yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita mempunyai pemberian yang berkualitas. Mungkin kalau dilihat dari sisi jumlah, 2 peser itu tidak ada apa-apanya di hadapan orang-orang yang memberikan dengan kelimpahan. 2 peser ini tidak ada artinya bagi mereka. Tetapi di pandangan Yesus, di pandangan Tuhan, pemberian 2 peser ini merupakan pemberian yang berkualitas. Apa yang kita bisa pelajari dari sini Bapak Ibu Saudara? Ternyata pemberian yang berkualitas itu bukan menyangkut masalah berapa jumlahnya, bukan menyangkut berapa banyak
yang kita bisa berikan. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan janda miskin yang ketika dia memberi kepada Tuhan, pemberiannya pemberian yang berkualitas. Sehingga Tuhan Yesus berkata, janda ini memberi lebih banyak daripada mereka yang memberi dari kelimpahannya. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, bukan persoalan pada jumlah, tapi persoalan pada kualitas pemberian itu sendiri. Apa yang mendasari pemberian janda miskin ini memiliki pemberian yang berkualitas, pemberian yang berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa pemberian ini lebih banyak daripada mereka yang memberikan dari kelimpahannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar apa yang mendasari pemberian janda miskin ini sehingga pemberiannya pemberian yang berkualitas. Yang pertama, ayat 2 dan ayat 4. Ketika dikatakan di sana, ia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Makna dari kata ini, ada 2 terjemahan di sana, kata kaya dan kata miskin. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, bahasa asli kata kaya itu diterjemahkan dengan kata ballo. Ballo artinya orang yang memiliki kelimpahan, orang yang memiliki kelebihan. Jadi ketika dia punya kelebihan, baru dia bisa berbuat sesuatu. Ketika dia mempunyai kelimpahan, ada kelebihan harta di dalam dirinya, baru dari kelebihan itu dia berikan. Kemudian yang kedua, kata miskin. Kata miskin diterjemahkan dalam bahasa aslinya kata balen. Balen itu orang yang kekurangan, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kecukupan apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, posisi janda ini ada dalam posisi kata balen itu. Dia tidak punya harta apa-apa. Dia tidak memiliki sesuatu yang dapat dia andalkan. Bahkan dalam ayat yang keempat dikatakan, dia memiliki 2 peser itu, dan itu seharusnya dipakai untuk kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia ambil 2 peser itu, dia berikan sebagai persembahan kepada Allah. Mari kita melihat apa yang mendasari janda ini, yang miskin ini, mau memberi, dan pemberiannya pemberian yang berkualitas di mata Tuhan. Yang pertama, pemberiannya didasarkan pada sebuah kerelaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian janda miskin ini didasarkan pada sebuah kerelaan. Ada kerelaan di dalam hatinya. Ketika kita memperhatikan ayat 4, dia memberi 2 peser. Bahkan itu di situ nafkah hidupnya, tetapi dia berikan itu atas dasar kerelaan. Apa yang bisa membuat dia rela melakukan itu, Bapak Ibu Saudara? Ternyata ketika saya melihat, ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ternyata janda ini mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Janda ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan seseorang, maka kita akan rela melakukan sesuatu untuk kebaikan orang itu. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan janda ini. Dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga ketika dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia menikmati kebaikan Tuhan. Lalu apa yang dimilikinya itu diberikannya sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan itulah yang mendasari kerelaan janda ini bisa berbuat sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, maka apapun yang kita berikan, bukan persoalan jumlah berapa banyak, tetapi apapun yang kita berikan dengan dasar kerelaan, ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, itu yang membuat pemberian kita menjadi pemberian yang berkualitas. Seorang bapa dan seorang anak
Ketika mereka mempunyai hubungan yang baik, ketika hubungan mereka akrab, maka Bapa ini akan bekerja dan akan memberikan sesuatu apapun yang dia miliki. Dia akan memberikan kepada anaknya. Demikian pun sebaliknya. Ketika anak ini mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya, apapun yang dimiliki oleh sang anak ini, dia akan berusaha memberikan itu kepada ayahnya. Sekalipun itu dibutuhkan, tetapi karena ayahnya yang membutuhkan, dia akan memberikan. Dan itulah hubungan yang baik dengan Tuhan. Janda miskin ini memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan itu yang mendasari kehidupannya, membuat dia rela memberikan sesuatu kepada Tuhan. Peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita berikan, apapun yang kita miliki, dan kita persembahkan kepada Tuhan sebuah persembahan yang terbaik. Miliki hubungan yang baik, sehingga apa yang kita lakukan, itu merupakan sesuatu yang berkualitas dalam persembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya persoalan harta yang kita berikan, tetapi kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Sama seperti firman Tuhan dalam Roma 12 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka persembahanmu pun akan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang menyebabkan janda miskin ini memberikan persembahan yang terbaik ini? Ketulusan hati dari janda miskin ini. Dalam ayat yang keempat terungkap di sana ketika dia bertindak memberikan itu, padahal itu dipakai untuk kehidupannya. Tetapi dia ambil itu, lalu dia berikan sebagai persembahan kepada Allah. Dan itu persembahan didasarkan pada sebuah tindakan ketulusan. Hanya karena ketulusan dia dapat bertindak melakukan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika saya melihat kehidupan janda miskin ini, kenapa dia bisa melakukannya dengan tulus? Ternyata di balik ketulusan hidup janda miskin ini, ada motivasi yang benar ketika dia bertindak memberikan itu kepada Allah. Dia tidak banyak berbicara, dia tidak banyak mengatakan, aduh nanti ketika saya berikan ini apa yang akan saya makan, aduh nanti ketika saya berikan ini apa yang saya akan miliki. Bapak Ibu, mungkin itu pertanyaan yang sering terjadi pada kehidupan kita. Hari ini mungkin kita sering meragukan Tuhan ketika kita memberikan sesuatu yang benarnya kita butuhkan. Tetapi kadang-kadang kita mengatakan, aduh ketika saya memberikan ini, nanti apa yang akan saya makan? Apa yang akan saya pakai? Apa yang akan saya miliki ketika saya memberikan ini? Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pertanyaan itu, kadang-kadang fakta itu terjadi dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, itu menggambarkan bahwa ketika kita meragukan kuasa Allah, maka kita akan melakukan sesuatu dengan tidak tulus. Sebaliknya di dalam kehidupan janda miskin ini, ketika dia melakukan itu, ada ketulusan di dalam tindakannya. Dia memberikan sebenarnya sesuatu yang sangat dia butuhkan untuk melanjutkan kehidupannya. Tetapi dia berikan itu sebagai persembahan yang terbaik kepada Allah. Ini yang kedua yang membuat kualitas persembahan janda miskin ini menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ketulusan hatinya dan ketulusan memberikan yang terbaik didasarkan pada motivasi-motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudara, masih terkait dengan hubungan janda miskin ini dengan Tuhan. Dan ada motivasi yang benar di dalam kehidupan janda miskin ini. Sebenarnya apa motivasi dalam kehidupannya? Ketika saya mempelajari latar belakang janda miskin ini, hanya satu motivasinya, ialah kasih kepada Allah. Ketika kita memberi kepada Tuhan, bukan supaya kita diberi, bukan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan iman yang benar, ketika kita memberi kepada Tuhan, karena kita telah diberi oleh Tuhan. Saya memberi karena Allah terlebih dahulu memberi kepada saya. Dia memberi atas dasar kasih Allah. Ini yang menyebabkan janda miskin ini dapat bertindak dengan tulus. Dia sadar akan kasih Allah di dalam kehidupannya. Dia sadar akan hal yang dilakukan Allah dalam penyelamatan kehidupannya. Ini masih erat hubungannya dengan kehidupannya, hubungannya baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memelihara hubungan baik dengan Tuhan, lalu kita memiliki motivasi yang benar,
maka apa saja pekerjaan Tuhan kita akan dapat lakukan dan kerjakan dengan tulus. Dan ini yang tertuang di dalam kehidupan hati janda miskin ini. Dia memiliki ketulusan karena motivasi-motivasi yang benar. Motivasi yang benar itu didasarkan dengan pemahaman bahwa Allah telah mengasihi kehidupannya. Allah telah menyelamatkan kehidupannya. Sehingga dia harus berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Allah. Bukan supaya dia mendapatkan sesuatu. Bukan supaya dia mendapatkan penghargaan. Berbeda dengan orang kaya ini ketika mereka memberikan persembahan. Mereka ingin dilihat orang. Mereka memberikan dari kelimpahan mereka. Seandainya mereka tidak hidup dalam kelimpahan, mungkinkah mereka memberi kepada Tuhan? Mereka memiliki kekayaan yang berlimpah. Kelebihan mereka, kelebihan harta mereka, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Seandainya mereka tidak memiliki kelebihan itu, mungkinkah mereka masih memberikan persembahan? Mari kita belajar dari kehidupan janda miskin ini. Dia memberi dari kekurangannya. Kenapa dia berani memberi dari kekurangannya? Karena dia sangat yakin bahwa kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupannya. Kasih Allah lebih besar daripada kasih kita. Sehingga ini yang memotivasi janda itu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, didasarkan pada ketulusan hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berbuat sesuatu dengan tulus. Ketika kita memberikan sesuatu dengan tulus, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Dan penyertaan Tuhan sempurna. Jangan pernah meragukan kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Ketika kita memberikan sesuatu yang sebenarnya bagi kita butuhkan, Allah tahu apa yang kita perbuat. Maka Allah tahu apa yang harus dia perbuat bagi kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang menyebabkan atau yang mendasari pemberian janda miskin ini memiliki kualitas yang terbaik di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang keempat tertuang di sana makna ketika janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah hidupnya dia berikan. Tergambar di sana Bapak Ibu bahwa ada kesadaran diri di dalam kehidupan janda miskin ini. Kesadaran diri itu penting. Orang yang tidak sadar, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sadar. Tapi orang yang sadar, maka dia akan melakukan tindakan dan perbuatan yang sadar. Artinya sadar dalam hal ini adalah menyadari eksistensi kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Menyadari eksistensi kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan menyadari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan. Memiliki kesadaran diri akan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Di dalam kehidupan janda miskin ini, dia dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sekalipun di dalam kekurangannya. Kesadaran diri apa yang ada di dalam kehidupan janda miskin ini? Kesadaran tentang berkat Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang penting dalam hidup kita. Mari kita menyadari segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 13 berkata, segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita rasakan, kita dapat makan, minum, dan menikmati segala sesuatu, itu pun pemberian Allah. Sadarlah bahwa di dalam kehidupan kita ada pemberian Allah yang luar biasa bagi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita menyadari eksistensi hidup kita sebagai pemberian dari Allah, maka kita pun akan bertindak dapat melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang menjadi hal yang luar biasa mendasari kehidupan janda miskin ini, sehingga dia mampu bertindak memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Bukan soal berapa banyak, bukan soal harta apa yang kita berikan, tetapi apa yang dapat kita lakukan. Mari kita melakukannya atas dasar kerelaan kita kepada Tuhan. Orang yang rela memberi kepada Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Dasar ketulusan di dalam memberi. Jangan memberi dengan paksa, karena itu tidak akan mendapatkan berkat dari Allah. Ketulusan kita memberi harus didasarkan oleh motivasi bahwa kita telah dikasihi oleh Allah.
Kasih Allah lebih besar dari kehidupan kita. Itu sebabnya atas dasar itulah kita memberi dengan tulus. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita miliki, itu merupakan kasih yang terjadi dari Allah kepada kita. Allah mengasihi kehidupan kita, Allah telah menyelamatkan hidup kita. Dan mari kita sadar sebagai orang yang percaya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang dapat kita nikmati, segala sesuatu yang dapat kita alami dalam hidup kita, itu tidak terlepas dari pemberian Allah. Allah merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan kuasa Allah dalam hidup ini. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kelimpahannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini kepada kami. Mohon Tuhan menuntun menyertai kami, tuntun pimpin jemaat-Mu di dalam seluruh kehidupan mereka. Melalui firman Tuhan ini, kami dapat melakukan pemberian yang terbaik kepada Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.